Oke, jadi selamat datang semua. Hari ini kita hadir kembali bersama dengan teman-teman dari DBS Business Class, mau ngomongin tentang strategi untuk SME dalam menghadapi situasi pandemi ini. Jadi sebelumnya aku mau kenalan dulu, aku Bella di sini mewakili dari teman-teman Ruang dan Tempo, yaitu sebuah coworking space hasil kolaborasi dari Kumpulot ID dengan Tempo Media. Jadi di Ruang dan Tempo pun kita punya beragam jenis program yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Ruang dan Tempo, termasuk salah satunya yang hari ini kita hadiri. Kalau kemarin kita udah ngomongin Miss Valuation bersama Kak Nabila, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber terbaik kita. Beliau adalah CEO dan founder dari Womenpreneur yang nanti akan sharing mengenai strategi bagi SME, terutama SME dengan founder-founder perempuan untuk dapat tetap scaling up walaupun sekarang lagi situasi yang kurang memungkinkan dari sudut ekonomi. Bu Margaret sendiri selain adalah seorang CEO dan founder dari Womenpreneur, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Seperti sampai sekarang pun sudah tetap menjadi komite tetap pemberdayaan perempuan di Kadin Surabaya. Lalu sekarang kalau teman-teman lihat di Instagramnya Womenpreneur, kita sekarang sudah memiliki lebih dari 250K followers. Nah, Womenpreneur sendiri juga punya program-program rutin seperti Jakarta Womenpreneur Mentoring Program dan juga seminar Women Talk. Untuk lebih lengkapnya juga teman-teman bisa klik Instagram, cari Instagramnya @womenpreneur.id. Oke, selanjutnya aku mau langsung share ke teman-teman terkait presentasi hari ini. Gimana, Bel? Halo, ya, udah presentasinya atau dari saya aja yang share? Iya, boleh dari Bella. Dari aku aja yang share ya. Oke, kalau gitu. Tes, suara saya dengar ya? Halo? Kedengeran Bu Margaret? Kedengeran. Jelas kok, clear. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang womenpreneur.id untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman yang luar biasa, berjiwa muda tapi juga mindset-nya entrepreneur. Mungkin ada perempuan-perempuan juga yang biasanya kita sering sebut womanpreneur. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang kita. Nah, tadi memang dalam hidup penuh perjuangan, mau koneksi ke webinar ini juga ribet banget ternyata karena di Surabaya itu gangguan dari hari ini memang dari sepanjang hari ini. Tapi tetap pantang menyerah. Nah, saya akan mulai untuk diskusi kita pada hari ini. Mungkin boleh dibantu untuk slide-nya. Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Margaret Sriwijaya, founder dari womenpreneur.id. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah cek Instagram atau akun kita @womenpreneur.id itu sekarang hari ini udah 260.000 follower. Kita dimulai dari Juli 2018, jadi hari ini sudah 2 tahun umurnya. Kita punya banyak sekali untuk program, tapi karena di masa pandemi ini, jadi kita sekarang beralih ke media online untuk mentoring juga untuk coaching untuk teman-teman entrepreneur. Nah, bicara tentang UMKM, boleh dibantu untuk slide-nya?
mungkin sebelum saya mulai, saya mau ajak teman-teman semuanya untuk salam womanpreneur nih. Biasanya kita sebutnya salam womanpreneur, tapi karena malam Belum ini definite. apa Sama namanya ini ada tanggal teman-teman jangan kita lupa diganti. yang tes, tapi karena malam ini teman-temannya Tanggal juga ada diganti yang dong di update. Ini kan masih jadi 15 kita Juli. ajak untuk salam entrepreneur. Nah, ini aja ini. Udah gua share. Halo? Tes? Kedengaran, Mbak? Oke. Jadi kita mau ajak untuk salam entrepreneur nih. Kalau saya bilang entrepreneur, semuanya bilang saya. Lalu saya bilang Indonesia, bisa. Boleh ya sama-sama kita salam entrepreneur? Ini buat teman-teman semuanya, boleh unmute sih sebenarnya, supaya kita semangat. Halo? Halo? Ya, boleh sama-sama yuk kita salam entrepreneur supaya semangat nih malam-malam. Iya. Oke. Gimana tuh salamnya? Jadi kalau saya bilang entrepreneur, kita yang lain bilang saya bilang Indonesia, bisa, gitu. Boleh ya, Arif Siap. dibantu ya? Oke. Siap. Entrepreneur, saya. Indonesia, bisa. Oke. Bisa. Tadi ada saya-sayanya ya? Saya. Bisa. Ya. Saya. Terima kasih. Bisa. Ya. Karena saya juga perlu semangatnya nih malam ini. Bapak Ibu, ayo kita ikutin yuk. Oke, kita mulai ya. Entrepreneur, saya. Indonesia, bisa. Oke, terima kasih semuanya. Semuanya semangat loh Bu Margaret. Ya. Jadi kita bicara tentang UMKM, realitanya adalah UMKM ini kita bicara tentang faktanya dulu ya sebelum masa pandemi. Bahwa di tahun 2018 ternyata UMKM ini menyumbang nilai yang luar biasa di negara kita. Sekitar 58 juta UMKM. Mungkin hari ini sudah sekitar 60 juta. Tapi kita untuk data 2020 memang belum ada ya. Jadi kita perkirakan aja sekitar 5% mungkin kenaikan setiap tahunnya. Nah, yang hebatnya adalah sekitar 60% UMKM di Indonesia itu ternyata wanita. Kalau di 2018 itu ada sekitar 37 juta perempuan. Yang mungkin kenapa perempuan? Mungkin karena laki-laki seringkali memilih untuk bekerja yang full timer ya. Jadi perempuan itu memang banyak yang mungkin berbisnis dari rumah, mungkin informal job gitu. Jadi banyak yang di sektor UMKM. Lalu sayangnya tapi 47% UMKM wanita itu belum menggunakan teknologi untuk berbisnis. Nah, boleh dibantu untuk slide berikutnya. Nah, 3 bidang UMKM yang banyak dijalankan oleh perempuan, itu seperti yang kita tahu ya, ibu-ibu doyannya apa sih? Pasti yang pertama bicara tentang masak atau di dapur, baking. Jadi sekitar hampir 42% itu di bidang kuliner ataupun baking. Lalu yang berikutnya di bidang fashion. Dengan banyaknya perkembangan dalam bentuk fashion, baik dari hijab, dari baju-baju olahraga, lalu baju-baju yang by painting, banyak banget variasi fashion saat ini. Lalu 15% berkisar di kriya atau handmade atau seperti kita art and craft gitu. Lalu berikutnya, nah sebenarnya pemerintah Indonesia di saat ini pun itu sudah banyak sekali program untuk mendukung UMKM. Contohnya seperti perpajakan ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, dulu itu kita untuk tarif PPh itu 1%. Tapi untuk beberapa
mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, itu mulai dari Pak Presiden kita membantu untuk sektor UMKM itu dipotong menjadi hanya 0,5%. Lalu untuk bunga pinjaman, mungkin di 2007 kita sekitar 24% atau sekitar 20%. Tapi mulai dari beberapa tahun yang lalu kita sudah dibantu di 7% untuk bunga pinjamannya. Ada juga tentang perizinan. Seringkali Indonesia itu untuk perizinan banyak sekali teman-teman investor atau teman-teman yang sedang berbisnis itu mengeluh soal percepatan perizinan. Tapi pemerintah juga mengerti, juga sudah melaunch untuk single submission. Jadi untuk percepatan perizinan buat teman-teman dalam berusaha. Yang terakhir adalah untuk perluasan akses. Jadi banyak sekali program pemerintah yang mendukung UMKM seperti adanya program pameran mall to mall yang bekerja sama dengan APBI atau Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia, di mana UMKM ini bisa memperoleh kesempatan untuk bersaing, berjualan di mall, di tempat yang lebih kompetitif dibanding mungkin tadinya yang online atau harus menyewa kios-kios kecil. Tapi dengan adanya program ini dari pemerintah, teman-teman pun dari program mall to mall bisa terbantu secara akses penjualan atau mungkin brand awareness gitu. Selanjutnya, nah kita melihat bagaimana sih UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa analisa kondisi awalnya dari perubahan mobilitas penduduk. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kebetulan slide saya kecil banget terlihatnya, tapi bisa dilihat ya sebelumnya mungkin di sekitar 5% atau kurang dari 5% untuk aktivitas di rumah. Tapi karena adanya pandemi ini, aktivitas di rumahnya tinggi sekali, sangat didukung juga untuk aktivitas di kantor, aktivitas di luar rumah. Itu yang tadinya sekitar 5-7% juga, atau 10% sampai 10%, mulai di bulan Maret ya. Mulai di bulan Maret itu turun sampai minus, saya di sini kecil banget soalnya, 60%. Sampai minus 60%. Jadi bayangin ya, yang tadinya aktivitas di tempat kerja itu sekitar 5-7%, ini sampai minus 60%. Jadi bisa kita bayangin gimana caranya teman-teman kita yang kategori UMKM berjualan kalau misalnya nggak ada aktivitas nih. Karena itu dari data yang dirilis juga bahwa beberapa UMKM mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Di masa pandemi ini, terutama mereka dalam berjualan dan berdistribusi barangnya ya. Bisa dibantu untuk next slide-nya. Nah, di sini bisa terlihat beberapa dampak dari COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama pastinya penurunan penjualan. Yang kedua, kesulitan membayar pinjaman. Yang ketiga, adalah pasokan bahan baku terbatas, karena beberapa teman-teman kita yang usahanya harus memproduksi barang secara materialnya impor, itu mengalami kesulitan karena banyak negara di luar Indonesia kan juga punya kebijakan untuk lockdown. Nah, yang terakhir yang sangat menyedihkan adalah kita banyak sekali harus melakukan perampingan tim atau perampingan karyawan. Dari sampling yang dilakukan oleh Kemenkop dan UMKM adalah merilis sampling dari 18 provinsi atau sekitar 1.300 UMKM, dan hasilnya sekitar 70% omset penjualannya drop. Lalu juga ada penurunan di distribusi barang, modal usaha, juga dari produksinya. Nah, dari sumber kata data juga bisa disimpulkan bahwa ketahanan bisnis teman-teman kita yang UMKM hanya 60% yang bisa bertahan di atas Maret 2021. Sedangkan sekitar 16% bertahannya hanya sampai Maret 2021, lalu 19% bertahan hanya sampai September 2020 tahun ini,
Lalu sisanya hanya bisa bertahan hingga Juni tahun 2020. Jadi sedih banget ya sebenarnya kalau lihat teman-teman kita yang lagi bergerak di industri UMKM ini. Lalu bisa dibantu untuk slide-nya. Teman-teman juga mungkin teman-teman juga mungkin perlu tahu bahwa dengan adanya pandemi corona ini ada sekitar 10 juta sampai 15 juta pekerja formal dan informal yang kehilangan lapangan kerja. Jadi kalau hari ini kalian itu ada yang sedang bekerja, masih mempunyai kesempatan untuk berkarir, kalian benar-benar harus bersyukur karena banyak banget teman-teman kita yang sekarang lagi pusing, yang sekarang benar-benar lagi harus memutar otak dan memikirkan strategi perusahaannya masing-masing. Nah, program pemulihan UMKM dari pemerintah sebenarnya banyak banget yang pemerintah juga udah upayakan, seperti adanya alokasi dana sekitar 123 triliun. Lalu adanya bantuan secara perpajakan, kita juga dibantu untuk restruct kredit untuk bidang industrinya, untuk teman-teman kita UMKM. Lalu adanya tambahan modal kerja untuk bisa membantu operasional supaya mereka bisa survive. Lalu adanya juga banyak kebijakan lah intinya dari pemerintah. Tapi bagaimana nih sebenarnya strategi yang harus kita lakukan, terutama untuk UMKM? Bisa dibantu untuk slide berikutnya. Nah, banyak sih sebenarnya strategi dan peluang, karena saya percaya setiap kesulitan itu adalah kesempatan baru untuk kita. Kalau hari ini teman-teman mungkin ada yang termasuk dalam pemutusan hubungan kerja, mungkin sebenarnya itu kesempatan buat kalian untuk mencoba menjadi pengusaha atau menjadi entrepreneur, gitu kan. Jadi apapun kondisinya, itu tergantung dengan kita. Bagaimana kita melihat dari angle yang berbeda, melihat solusi bukannya masalah. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah analisa kondisi. Jadi sebelum kita berpikir tentang solusi, kita harus melihat dulu. Yang pertama, gimana kondisi finance kita. Apakah kita bisa bertahan untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun yang ke depan? Gimana caranya kita bisa bertahan? Nah, analisa dulu untuk sektor finance kita. Lalu yang kedua, lakukan negosiasi. Jadi negosiasi itu baik internal maupun eksternal. Negosiasi internal mungkin dengan tim ya. Jadi kita harus ngobrol, benar-benar terbuka komunikasi dengan tim kita. Gimana caranya bisa sama-sama kita supaya berjuang. Daripada harus mengorbankan beberapa orang, apakah memungkinkan untuk mereka sama-sama renegosiasi untuk gaji misalnya. Lalu operational cost apa yang kita bisa potong atau kita bisa pangkas. Lalu kita negosiasi eksternal, misalnya pada vendor-vendor kita. Apakah term of payment-nya kita bisa dibantu? Lalu apakah kita bisa dibantu oleh pihak bank untuk dalam rangka kita restruct kredit kita jika ada kredit. Intinya, karena finance menjadi kunci utama untuk kita menentukan solusi dan kebijakan dalam suatu perusahaan saat ini, jadi kita harus melakukan negosiasi secara maksimal, baik internal maupun eksternal. Setelah kita punya analisa, setelah kita sudah bernegosiasi, baru kita fokus akan solusinya. Solusinya sebenarnya ada beberapa, tergantung dari bisnis kalian masing-masing tentunya. Kalian akan bisa berpikir solusi apabila sudah mempunyai analisa dan negosiasi yang terbaik. Tapi intinya adalah fokus pada revenue. Cash is the king. Gimana caranya sebanyak mungkin kalian pegang namanya cash. Jadi nggak ada namanya cost, tapi adanya hanya income. Caranya dengan bagaimana? Contohnya dengan kolaborasi. Jadi banyak sekali saat-saat ini, mungkin mulai dari Maret sudah banyak sekali teman-teman kita yang tandem atau berkolaborasi dengan menggabungkan beberapa kekuatan atau mungkin kolaborasi dalam hal giveaway atau kolaborasi dalam hal misalnya satunya support makanan, satunya support minuman, berkolaborasi menjadi package misalnya. Jadi dua brand, dua kekuatan menjadi
meskipun marginnya lebih tipis ya dengan kolaborasi, tapi mereka tetap bisa survive dengan kolaborasi. Your net worth is your net worth saat ini, karena sebanyak-banyak mungkin kalian punya teman, sebanyak mungkin kalian punya network, itu adalah kekuatan. Lalu yang berikutnya adalah online marketing. Seperti yang awalnya saya bahas bahwa sekitar 47% UMKM wanita itu belum tersentuh atau belum melek digital. Untuk saat ini, mau nggak mau kita dipaksa dan kita di-training dengan adanya masa pandemi ini untuk semuanya masuk ke dunia online dan belajar tentang online marketing. Nah, surprisingly, bisnis online itu terutama yang melayani kebutuhan rumah tangga mengalami lonjakan tertinggi. Peningkatannya sekitar 400% untuk kebutuhan rumah tangga by online. Lalu ada produk kecantikan sekitar 80%, lalu untuk busana, terutama busana stay at home ya, sekitar 40%, juga untuk logistik. Karena adanya banyak transaksi online, of course boosting untuk logistiknya. Nah, banyak banget cara dan strategi online yang kalian atau teman-teman UMKM harus pelajari di masa ini, karena mau nggak mau harus masuk ke dunia online. Lalu berikutnya database. Jadi salah satu kekuatan untuk survive buat teman-teman terutama di bidang F&B adalah database. Buka lagi database kalian, terutama yang mungkin kalian diuntungkan dengan mempunyai program membership sebelumnya. Semua database itu adalah salah satu kekuatan untuk kalian bisa kulik lagi. Jadi hari-hari waktu pandemi ini, saya menerima banyak banget namanya broadcast, baik dari restoran, dari toko retail di mall, bahkan di semua bidang yang saya sebenarnya jarang beli, tapi karena mereka punya data saya, mereka mulai mengulik data dari customer-nya masing-masing. Nah, dari setiap hari broadcast itu, pasti, saya yakin, pasti ada yang melakukan transaksi. Jadi jika dibandingkan dengan UMKM yang nggak punya database atau UMKM yang punya database, pasti menang atau bisa lebih survive yang punya database hari ini. Karena database itu penting sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya database, buka database itu, komunikasi lagi dengan customer-customer lama kalian, buat package bundling, buat package yang maksudnya untuk long term, sistemnya subscription, mungkin kalau misalnya bisa menekan, sehingga memang marginnya tipis, tapi at least bisa cover untuk operational cost kalian. Lalu yang berikutnya, nah, sebagai UMKM pun kita harus, terutama dalam masa sekarang ya, karena sekarang udah beberapa kota, terutama di kota-kota besar juga sudah melakukan aktivitas new normal, tetap harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita terutama anak-anak muda nih, teman-teman milenial, senior millennials nih yang hari ini pada kumpul di sini adalah kita harus menjadi agen pemutus rantai COVID-19. Jadi gimana caranya kita sama-sama bergandengan tangan, kalau kita mau ekonomi baik, kita mau semuanya juga lebih baik, kita juga harus ambil bagian. Jangan merasa kita masih muda nih, para UMKM mostly masih muda sekarang. Banyak sekali senior millennials umurnya untuk UMKM. Jadi kita juga harus berpartisipasi dalam mengembalikan kondisi ekonomi kita bersama dengan menjadi agen pemutus rantai COVID-19. Lalu yang nggak kalah penting, simple banget, tapi ini penting, adalah kita mempunyai mindset yang optimis. Optimis untuk diri sendiri dan penyebar kebaikan untuk orang lain. Jadi mungkin surround kita banyak sekali teman-teman yang lagi bermasalah, masalah finansial terutama. Menjadi pendengar aja dan memberikan suggestion yang baik secara optimis itu udah membantu banget. Jadi optimis untuk diri sendiri dan optimis atau penyebar kebaikan buat orang lain itu penting sekali. Lalu berikutnya, karena kita tahu bahwa kondisi ini fluktuasi banget ya. Saya sih pribadi merasa bahwa ini belum peak point-nya untuk kita, belum the worst buat saya, menurut saya ya pribadi belum the worst. Jadi banyak-banyaklah teman-teman UMKM atau teman-teman yang masih muda nih, investasi leher ke atas. Jadi maksudnya apa? Saat ini belajarlah sebanyak mungkin, terutama by online ya. Sekarang kan seperti webinar ini juga pastinya mau nggak mau akan juga
sedikit meskipun akan juga membantu atau membuka wawasan kalian. Saya nggak tahu, masing-masing tentu punya porsi yang sendiri-sendiri. Tapi intinya, sekarang banyak banget cara kita untuk belajar. Manfaatkan itu. Jadi kita harus menggunakan waktu yang kita punya bukan buat rebahan, tapi untuk investasi leher ke atas. Belajar apapun yang sesuai dengan bisnis kita, yang bisa membantu kita terbuka wawasannya untuk bisa berjuang di masa pandemi ini. Lalu berikutnya, kita harus selalu analisa dan siap untuk adaptif. Karena seperti yang saya mention, bahwa kondisi ini masih bisa berubah-ubah nih sampai akhir tahun. Jadi kita harus selalu analisa terus. Hari-hari ini semua owner, business owner tentunya saya rasa langsung turun ya, langsung turun pegang tongkat komando istilahnya. Yang tadinya punya manajer, punya direktur hebat-hebat yang sudah autopilot. Kondisi ini tuh kondisi yang nggak terduga. Even yang pengusaha-pengusaha besar itu semuanya udah turun tangan semua. Karena apa? Karena fluktuasi. Jadi harus siap selalu untuk analisa. Kalian tentu aja pasti ada trial error ya dalam melakukan beberapa strategi di masa ini. Jadi tapi terus analisa dan jadilah adaptif. Harus siap dengan kemungkinan yang terburuk sehingga kalau misalnya memang lebih baik juga lebih baik untuk kita. Yang terakhir adalah strategi untuk pivot atau berubah. Berubah bisa dengan sesuai dengan extension, maksudnya bisa jadi nggak jauh atau bisa jadi jauh karena harus tutup misalnya. Tapi sebelum melakukan itu, mindset-nya dulu harus siap karena hari-hari ini kan yang penting kita bisa survive. Mau modalnya seperti apa sebenarnya nggak gitu penting. Jadi jangan sampai kalian terlalu idealis atau teman-teman terlalu idealis sehingga nggak mau berubah. Karena itu bakal menutup rezeki kita sendiri. Jadi harus siap dengan strategi pivot, entah itu dekat dengan industri kita sebelumnya atau harus the worst case harus jauh. Nah, harus ada itu untuk strategi pivot. Misalnya saya cerita untuk bisnis kita sendiri, untuk yang bisnis bakery kita karena kita ditutup nih masa PSBB, jalanan semuanya ditutup, toko kita juga di shutdown. Akhirnya kita harus pivot ke online groceries misalnya. Lalu juga ada hotel, kebetulan saya bekerja di hospitality. Hotel kita yang tadinya menerima tamu, okupansinya bagus 70-80%, mengalami yang namanya 0% okupansi selama 1,5 bulan. Akhirnya kita pivot ke jadi karantina mandiri, tempat karantina mandiri untuk teman-teman pekerja migran yang sebelum dia pulang ke rumah, mereka harus stay atau karantina sendiri. Ada tempat kita juga yang hotel harus convert ke jadi private office. Jadi intinya karena masa ini harus cepat, harus tanggap, adaptif, kalian nggak boleh ragu, nggak boleh idealis untuk bisa pivot. Karena yang penting suatu hari nanti, masa ini udah selesai, semua ekonomi lebih baik, kita punya kekuatan untuk bangkit lagi, kita punya kekuatan untuk berubah lagi, nggak masalah. Tapi jangan sampai idealisme, karena kenapa saya pesan ini? Karena seringkali anak muda itu penuh dengan idealisme, bukannya nggak bagus ya, tapi pada masa ini kita harus lihat apa yang menjadi prioritas kita, gitu. Yang terakhir, semoga kita semua, teman-teman di sini menjadi generasi solusi. Kita harus ambil bagian dan kita bisa menjadi kebanggaan negeri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mbak Margaret. Aku udah nggak share screen kan ya? Udah enggak, Bel. Ah iya, oke, thank you. Kita boleh tepuk tangan virtual ya semuanya. Ke Mbak Margaret dari awal udah semangat banget. Ada apa namanya tadi jurus-jurus untuk semangatnya ya? Saya terus terang tadi pakai dua kamera. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu sekarang kita udah memasuki sesi Q&A. Di sini teman-temannya tadi udah ada yang bertanya. Aku scrolling ke atas lagi ya.
Mau ingetin juga buat teman-teman bisa lihat di chat kalau misalkan pengen join member di BS Business Class, bisa di subscribe link yang ada di chat. Terus juga bisa tanya langsung di kolom chat, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi punya SMI, terus lagi di down penjualan, mungkin bisa tanya ke Ibu Margaret gitu. Aku manggilnya Mbak atau Ibu Margaret nih. Mbak aja ya, karena semuanya masih muda-muda. Oke, kalau gitu. Masih Oke, milenial, kalau Bel. gitu. Masih milenial, Bel. Iya. Oke, ini udah ada pertanyaan yang kita udah seleksi dari sebelum pendaftaran. Jadi waktu mereka daftar, mereka juga udah tanya. Pertanyaan yang pertama nih, sebenarnya tadi udah terjawab di ini sih, udah terjawab di salah satu presentasinya Ibu Margaret. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menentukan skala prioritas ketika kita misalkan ada beberapa teman-teman di sini yang kena PHK, jadi nggak bisa bekerja lagi sehingga malah menjadikan motivasi mereka untuk jadi entrepreneur, tapi secara kondisi finansial tuh mereka lagi nggak bagus. Nah, Bu Margaret, apakah boleh kasih tips and trick nih gimana caranya buat kita teman-teman yang punya SMI untuk bisa selalu update skala prioritas dan bisa mengeksekusi skala prioritas tersebut dengan baik. Silakan Mbak Margaret. Oke, sebelumnya saya selalu percaya kalau masalah itu adalah bagian dari kesempatan. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin teman-teman yang berkarir tadinya nggak di PHK, mungkin nggak pernah kepikiran untuk berbisnis. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya percaya tergantung bagaimana kita berpikir, tergantung bagaimana kita melihat masalah dari angle yang berbeda. Nah, tipsnya apa? Sebelum kita berbisnis, yang pertama tentunya kita harus siap gagal dulu. Jadi namanya entrepreneur itu harus siap sukses, tapi harus siap gagal. Kalau Pak Sandiaga Uno bilang, itu harus siap gagal 200 kali, baru kita 201-nya bisa sukses, gitu kan. Tapi yang penting adalah mentalnya dulu nih, mindsetnya. Bisa nggak nih pantang menyerah, maju terus tanpa mundur ibaratnya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah punya mindset yang istilahnya kalau di Surabaya itu bonek ya, bondo nekat nih. Kalau misalnya kita mau gagal asal bisa belajar dari kegagalan itu, dianggapnya seperti itu, nggak masalah. Nah, tipsnya apa? Kuncinya gampang kok sebenarnya, dieksekusinya. Jadi ide apapun, sebagus apapun sebenarnya kuncinya di eksekusinya. Berani nggak untuk eksekusi dan mengambil langkah pertama? Nah, kalau misalnya bicara tentang modal, udah nggak zaman sebenarnya bicara tentang modal itu sebagai penghambat kita untuk maju atau untuk memulai suatu bisnis. Karena dengan kemajuan dunia digital saat ini, kita dimudahkan banget, terutama untuk perempuan-perempuan ya. Hari ini kan bisa jualan online, jadi maksudnya jadi reseller misalnya, mulai dari situ aja jadi reseller itu nggak pakai modal, karena teman-teman yang di prinsipal itu bisa langsung bantu kita untuk pengiriman. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, kalau kita udah lakukan trial error nih, udah pede, baru kita scale up, naik kelas, mulai dengan nyetok barang misalnya. Jadi banyak sekali jalan menuju Roma istilahnya, tapi gimana caranya kita mau melangkah nggak? Gitu. Oke. Thank you Mbak Margaret, keren-keren. Jadi jangan patah semangat, selalu ada banyak jalan menuju Roma. Justru sekarang malah jadi batu loncatan ya ternyata kalau misalkan lagi ada problem gini baru semuanya tahu, baru semuanya sadar kalau ternyata ini ada peluang, cuman aku belum sempat ngulik-ngulik, baru sekarang ini kesempatannya. Jadi kalau lagi WFH, lagi di rumah, tetap selalu bisa cari peluang as simple as jadi reseller, terutama buat teman-teman atau ibu-ibu di rumah, atau semua teman-teman di sini yang bisa jadi reseller, udah banyak banget peluang yang bisa diambil dari sosial media atau berbagai informasi lainnya. Terus sekarang ada pertanyaan lagi nih untuk womanpreneur dari Lukas Christian. Womanpreneur ada nggak sih event online rutin selama pandemi?
Ada. Kita sekarang sih, setiap bulan kita punya acara mentoring by Instagram. Jadi kita punya eksklusif untuk teman-teman yang punya bisnis by online. Kita bantu gimana caranya engagement-nya bisa lebih baik, gimana caranya bikin konten, gimana caranya punya bio lebih bagus, gitu. Jadi sebulan 1 kali selama masa pandemi aja. Sebelumnya kita nggak punya acara seperti ini, tetapi karena kita lihat teman-teman banyak sekali DM ke kita bahwa omsetnya merosot, lalu kesulitan untuk berjualan, makanya kita buka kelas untuk mentoring versi online. Kita juga ada program dukung UMKM lokal, jadi buat teman-teman yang mungkin punya produk sendiri, kita punya campaign 2 bulan ini udah kita jalanin, kita punya campaign untuk promote dukung UMKM, Womenpreneur dukung UMKM, gitu. Oke, keren-keren. Pertanyaannya, Mbak Margaret, kalau dukung UMKM lokal yang punya harus perempuan aja atau laki-laki juga boleh join campaign-nya? Jadi emang prioritasnya perempuan. Tapi kalau misalnya memang produknya unik atau Indonesia banget lah istilahnya, kita boleh kita tetap kolaborasi. Tapi intinya kita khusus produk lokal. Oke, jawab sehingga campaign lokalnya tuh tersampaikan ya, Ibu Margaret. Oke. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Insan Perwira. Jadi Kak Insan Perwira nih nanya, insentif kredit dari pemerintah, kredit bunga yang lebih kecil itu cari infonya dari mana ya, Kak? Sebenarnya banyak banget ya sekarang platform yang maksudnya mengedukasi tentang insentif kredit. Harus cek ke ini sih di kota masing-masing ya, di apa namanya vendor yang terkait. Tapi tentunya di browse dulu aja, pasti ada kok, di search aja, banyak banget udahan informasinya tentang insentif kredit. Kita pun teman-teman kemarin, kebetulan saya tergabung di HIPMI juga, itu banyak banget insentif kredit yang diberikan kepada pengusaha, yang tadinya mungkin bunganya 12%, turun jadi 8%, juga dibantu untuk cicilannya dibantu dari yang tadinya puluhan juta, cuman cicilannya 1 juta untuk selama 6 bulan gitu. Jadi banyak banget tergantung ininya, bisnisnya sendiri-sendiri. Bisa langsung dicek aja ke vendor terkait. Mbak Maria. Oke, tadi katanya kalau mau tahu tentang finansial, kalau yang non pemerintah DBS juga punya banyak tuh. Nanti Mas Arif mungkin bisa sharing ya tentang program bantuan untuk UMKM buat teman-teman di sini. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari iya, bisa dicek di link-nya. Teman-teman bisa buka di Gbank-nya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Regina. Jadi Kak Regina nih nanya, di kondisi saat ini pelaku UMKM tuh makin didorong untuk tap in ke platform digital. Jadi semuanya harus go digital. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh pelaku UMKM sehingga bisa bersaing di ekosistem ini? Karena pasti mereka punya apa ya? Tadi kan juga sempat di-sharing sama Mbak Margaret terkait setiap SME, setiap entrepreneur tuh harus bisa adaptif. Nah, untuk kita bisa menjadi seseorang yang bisa beradaptasi dengan cepat, itu kan juga butuh proses kan. Jadi dia tanya nih, gimana sih caranya, apa yang harus dipersiapin biar bisa bersaing dan bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu. Oke, kalau misalnya paling mudah sih sebenarnya kita lihat kompetitor kita siapa sih. Kita tahu target market kita di mana dan kompetitor kita siapa. Kita lihat dulu dan kita pelajari gimana caranya mereka go online. Karena tentunya itu lebih perlu apa strategi dari mereka terlebih dahulu. Nah,
Dari kita pelajari strategi mereka, kita tentunya harus belajar juga. Nggak bisa namanya kita sukses tiba-tiba, pasti butuh proses. Tapi saat ini banyak sekali sudahan platform juga edukasi, materi edukasi untuk go digital. Jadi gimana caranya kita belajar aja, mau belajar, mau mendengar, supaya kita bisa sukses di dunia digital. Tapi yang terpenting, saya percaya semua orang bisa produknya sama, tapi eksekusinya pasti berbeda-beda. Jadi kalian harus tahu uniqueness-nya apa. Itu yang kalian harus kuatkan di situ. Gitu. Oke, itu poin penting sebenarnya, unique selling point buat teman-teman, harus ada pembedanya sehingga walaupun sekarang kondisi ekonomi lagi menurun, daya beli orang punya yang inovatif, terus punya diferensiasi yang beda sama kompetitor. Dan kita tadi sebenarnya sempat ada kolaborasi atau tetap selalu cari inovasinya seperti apa. Gitu. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Terus ternyata langsung banyak gini Mbak Margaret yang nanya ke bawah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Bella Faradillah. Jadi Kak Bella Faradillah nanya gimana sih caranya, tipsnya kalau kita nih sebagai mahasiswa mau mulai bisnis khususnya pas lagi masa pandemi ini, tapi kita juga dituntut sama mata kuliah di kampus buat bisa mencapai target penjualannya seimbang atau enggak. Silakan mungkin dari Mbak Margaret. Untuk Bella ini berarti dia mau berbisnis karena memang ada tugas dari sekolah, dari kampus gitu ya? Mungkin ada tugas atau dia lagi bingung nih mau milih prioritasnya yang mana sebenarnya. Either dia itu ningkatin nilai karena mata kuliahnya bagus-bagus nilainya, atau dia bisa mencapai target penjualan. Aku sih nangkapnya gitu ya. Mungkin boleh dikomen lagi Kak Bella Faradillah. Kita sama Bella by the way. Silakan. Kita mesti tahu prioritasnya kita apa ya. Sebagai mahasiswa bisa saya simpulkan prioritasnya adalah kuliah terlebih dahulu. Jadi namanya buat teman-teman mungkin yang juga lagi biasanya nih lagi bekerja atau lagi kuliah, pengen punya tambahan income nih, bingung mau mulai dari mana, mungkin seperti itu ya. Tapi intinya nggak ada yang mau diduakan, itu harus konsepnya harus tahu dulu prioritasnya yang mana nih. Jangan sampai nanti kita kuliah tapi mau bekerja jadinya mengganggu prioritas yang pertama. Jadi kalau misalnya Bella nih lagi kuliah, tetap harus prioritas kuliah dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah tahu mau bekerja apa yang memang tidak mengganggu jam kuliahnya atau tidak mengganggu prioritas pertamanya, baru boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya saya ditanya nih, paling mudah apa sih yang kita lakukan untuk menambah income kita selama masa pandemi? Lihat aja sebenarnya tren yang ada di WhatsApp group kita atau di teman-teman kampus kita atau di tempat kos kita. Ambil bisnis atau ambil transaksi dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu. Karena di masa ini kan kita nggak mau resiko terlalu besar. Kita lihat dulu kebutuhannya apa, lalu tap in di situ. Baru kalian belajar. Karena nanti otomatis kok, setelah kalian melakukan transaksi awal, udah belajar nih gimana caranya berdagang kecil-kecilan, itu secara naluri, secara sendiri itu akan scale up. Jadi yang penting, kalau misalnya mau minimal resiko, lihat kebutuhan dari komunitas kalian atau dari tempat kalian yang terdekat gitu. Oke, semoga menjawab tadi dari siapa ya tadi yang nanya? Si Bella, ya. Bella juga aku malah jadi lupa namanya, padahal sama namanya Bella. Oke, terus juga ada pertanyaan dari Katri Margono. Jadi dia tanya Mbak Margaret, apakah ada info tentang program training khusus yang free tentang gimana trik digital marketing mulai dari dasar. Banyak teman-teman UKM yang nggak bisa move on nih dari konvensional ke yang banyak teman-teman UKM yang biasanya konvensional tapi pengen move on.
Jadi di pemerintah daerah atau pemerintah kota saat ini, lihat aja di link atau di webnya mereka, semua sudah mempunyai ini pelatihan untuk go digital sebenarnya. Bisa juga dari banyak komunitas online yang saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan pelatihan, bisa ikut dari situ dulu. Jadi yang penting sih kalian mau cari tahu, mau cari info mengenai itu. Saya pesan kepada Tri ya, Mas Tri ya. Mas Tri, jadi banyak-banyak search aja, karena sekarang banyak banget mulai dari pemerintah ataupun swasta yang gencar melakukan edukasi tentang itu. Iya, salah satunya kita kemarin juga sempat bikin sama di BS juga. Jadi kalau mau tahu mungkin boleh di follow Instagramnya Ruang dan Tempo pun juga punya Mas. Ini nanti bisa di follow atau Womanpreneur juga boleh. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yuli Tewe. Jadi beliau dari Solo sih caranya tuh caranya biar bisnis kita ini sustain, terutama kan kalau sekarang kita ya ada jurusan. Kalau kita nggak susah buat kita raba, kita bisa mulai dari apa kebutuhan dari teman-teman terdekat kita. Kalau misalnya kita nggak mau beresiko. Nah, lalu bagaimana cara bisnis kita agar bisa sustain? Kita harus mau adaptif dengan kondisi dan perubahan zaman, baru kita bisa sustain. Karena kita lihat ya, banyak sekali hari ini bisnis yang sudah lama puluhan tahun hari ini terpaksa tutup karena mereka nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nggak bisa go digital. Kalau misalnya mau sustain, kuncinya adalah kita mau mengikuti perkembangan zaman, mau terus belajar gitu. Oke, bagus sekali tadi. Jadi selalu belajar dengan hingga usaha bisa survive gitu. Terus tadi ada yang jawab dari Kabela Faradila, ternyata benar ini mahasiswa yang punya mata kuliah entrepreneur, terus dia lagi jalanin dalam sebuah tim. Lalu sekarang dia makanya tadi nanya gimana sih caranya eksekusi idenya dengan baik, Mbak. Tapi mungkin udah terjawab ya tadi dari Bella. Selanjutnya aku lihat ada 2 orang yang raise hand nih. Kalau yang raise hand ngomong nggak sih, Mas Arif? Langsung aja. Langsung aja ya? Oke. Oke, berarti aku persilakan aja. Di sini ada Mas Andi Setiawan. Halo Mas Andi. Mas Andi, saya sudah unmute ya. Mas Andi bisa langsung bicara dengan Ibu Margaret. Mas Andi, halo. Atau Mbak Fauzia. Atau Mbak Fauzia juga sudah di-unmute, silakan. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang lain saja, Bella, sambil menunggu. Oke. Ada juga dari, ternyata banyak yang mahasiswa ya yang ikutin sekarang. Ada juga dari Angelica, jadi dia tanya, apakah mahasiswa bisa ikut kelas mentoring di kelas Womanpreneur? Kalau bisa caranya gimana ya? Bisa banget, karena kan kita maksudnya untuk berusaha itu nggak terbatas umur ya, maksudnya nggak terlimit
oleh umur, mulai dari sekolah pun bisa ikut. Caranya gampang sih, DM aja ke akunnya womanpreneur.id. Nanti ada dari teman-teman kita yang bantu. Oke, tinggal DM aja tuh Angelica. Jadi nanti akan ada yang bantu sama timnya Ibu Margaret. Selanjutnya ini pertanyaan dari peserta-peserta. Jadi pertanyaan ini itu tanya ke Bu Margaret kalau tadi kan sempat di-mention ya Bu Margaret kalau ada beberapa sektor sebenarnya yang waktu pandemi ini malah naik. Nah, jadi dia pengen minta satu proyeksi yang lebih detail kenapa sih bisnis-bisnis tersebut malah jadi meroket ketika lagi pandemi. Mungkin dia lagi pengen bikin bisnis serupa. Kalau dari aku sih ngelihatnya malah jadi makanan ya. Makanan kayak semua orang sekarang punya jualan makanan masing-masing, PO gitu. Mungkin boleh Bu Margaret silakan. Jadi yang pertama yang tadi saya sempat bahas adalah kebutuhan rumah tangga. Karena nggak bisa dipungkiri ya, saat ini teman-teman saya yang tadinya nggak bisa masak, hari ini bisa bikin PO semuanya, karena pada masak di rumah. Jadi kebutuhan rumah tangga itu peralatan dan kebutuhan rumah tangga itu melonjak sekali. Mungkin hari ngerasa untuk pergi makan di rumah, mereka lebih percaya ke makanan yang homemade. Jadinya kenapa kok bisa banyak dari teman-teman atau ibu-ibu ataupun teman-teman kita yang jasa saya kan di luar. Berikutnya ada produk kecantikan dengan kenaikan usaha sebesar 80%. Lucunya yang naik itu sebenarnya kebanyakan bagian mata. Jadi eyeliner terutama. Eyeliner itu dari teman-teman kita yang bekerja di bidang pabrik kosmetik, mereka info kalau misalnya penjualan eyeliner dan tata rias untuk ini ya, untuk alis, untuk mata itu naik luar biasa karena ternyata sekarang kan dengan habit pakai masker, matanya harus bagus nih, matanya harus terjaga secara estetika buat teman-teman perempuan nih. Lalu yang selanjutnya busana, terutama busana yang casual, yang bisa mereka pakai di rumah seperti piyama, lalu busana yang nyaman, yang santai, karena mereka kan menghabiskan waktu di rumah, yang tadinya jarang di rumah, jadinya sekarang spend waktu di rumah, mungkin sadar, ternyata nggak punya baju rumah yang enak nih, jadinya mungkin mereka beralih untuk belanja baju yang baju yang dipakai di rumah. Lalu berikutnya adalah di bidang logistik, karena kita tahu bahwa online market naik-naiknya di masa pandemi ini, jadi of course dengan adanya banyak transaksi di online, mereka membutuhkan untuk pengiriman barang. Jadi untuk industri logistik juga mengalami kenaikan gitu. Mbak Bella. Mas Arief. Oke, sorry tadi aku kayaknya lagi ada koneksinya kurang bagus tadi. Sekarang udah kedengeran belum? Kedengeran lagi, Bel. Kedengeran lagi kok, Bel. Oke, thank you Mbak Margaret. Tadi semoga menjawab. Berarti tadi ada apa aja Mbak? Industri peralatan rumah tangga ya? Industri peralatan rumah tangga, logistik, kecantikan, sama pakaian yang buat di rumah gitu nggak sih Mbak? Betul. Oke. Halo, ya, kedengeran? Ya. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sempat di sharing sama Mbak Margaret terkait strategi pivot. Nah, ini ada yang belum familiar Mbak Margaret, pivot itu seperti apa, sama strategi untuk pivotnya tuh gimana sih Mbak? Jadi berubah ya, pivot itu kan kita berubah. Berubahnya tergantung dari extension bisnis kita, ataupun kita bisa berubah benar-benar berubah tapi timnya masih sama.
Tapi intinya kita analisa dulu sih, apa yang masih bisa kita kembangkan dalam masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti yang saya alami sendiri sih, kita di bisnis bakery kita kan B2B. Jadi banyaknya kita sasar untuk market government juga bisnis. Nah, saat pandemi ini mereka nggak ada event, nggak ada training, istilahnya nggak ada kegiatan dan mereka cut budget kan. Sementara kita harus tetap menggaji karyawan-karyawan kita dan melakukan operasional. Maksudnya secara rental juga masih jalan, semuanya juga masih jalan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita lihat bahwa kebutuhan untuk groceries itu tinggi, tapi orang takut ke pasar. Karena itu kita pivot ke online groceries gitu dengan orang-orang yang sama, tim yang sama, dengan maksudnya kita selipin nih yang tadinya kita marketnya B2B, kita selipin untuk B2C. Akhirnya untuk bakery kita juga tetap masuk jalan inline dengan online groceries kita. Jadi kita analisa dulu untuk setiap industri kita atau usaha kita, apa yang bisa masih kita pertahankan sesuai dengan kondisi saat ini, lalu kita mungkin sedikit kita diversifikasi ya, atau kita sesuaikan dengan kondisi saat ini seperti apa gitu. Oke, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Intinya harus berani dan market research dulu kali ya Mbak Margaret sebelum bisa decide pivot atau enggak gitu ya Mbak? Harus analisa dulu. Karena kalau misalnya kita baik-baik saja, misalnya nih hari ini kita bekerja di bidang industri farmasis, yang maksudnya produksi vitamin juga, kita nggak perlu pivot karena kita emang juga lagi bagus-bagusnya misalnya. Tapi untuk industri-industri yang kita mengalami kesusahan, maksudnya struggling, kita harus mau nggak mau akan dihadapkan dalam situasi yang harus pivot. Tapi kita analisa dulu kekuatan kita di mana. Itu yang akan kita pertahankan. Gitu. Oke, sebenarnya tadi menarik sih ceritanya Mbak Margaret yang tentang hotel ya. Kalau hotel sebelumnya akupansinya bisa 100% dalam sebulan ya, per bulan. Tiba-tiba jadi 0%, nggak kebayangin tuh, nggak kebayang berapa loss-nya. Tapi akhirnya di switch ke untuk karantina mandiri itu for free atau bayar Mbak? Kita sebelumnya sih 70-80% untuk okupansi. Lalu untuk mulai dari Maret sama April itu benar-benar 0%. Jadi kita kerjasama dengan Pemda setempat, kita dibayar minim banget, nggak pernah kita punya revenue seperti itu, tapi ya intinya buat teman-teman supaya bisa survive aja. Jadi kita tetap melakukan itu dalam rangka juga kita support kan untuk komunitas kita supaya sama-sama safe gitu. Oke. Tadi menarik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak. Jadi tadi ini berkaitan sama yang Mbak Margaret sharing juga sih di slide sebelumnya. Jadi kan tadi sempat disinggung tentang pendanaan dan juga cash is the king ya. Nah sekarang nih pertanyaannya buat orang ini, jadi dia ceritanya itu punya UMKM Mbak. Dia punya UMKM, terus dia sekarang justru malah ditawarin untuk ada pinjaman gitu. Nah tapi dia bingung nih sekarang, kalau misalkan dia takut kalau misalkan nggak bisa nyicil atau malah jadi nggak sesuai sama ekspektasi di awal. Ada nggak sih Mbak tips and triknya buat dia bisa decide ini bisa diambil atau enggak ya sekarang, atau saya tunda dulu deh sementara sampai kondisi ekonomi membaik dulu nih gitu. Maksudnya UMKM-nya itu masih beroperasional, lalu perlu pinjaman untuk menutup ongkos operasionalnya maksudnya? Iya benar. Oke, sebelumnya saya nggak bisa suggest ya untuk maksudnya seperti apa, karena tergantung dari bisnisnya masing-masing. Tapi yang pasti seperti yang saya tadi diskusikan adalah kita harus punya emergency plan, juga kita melihat kekuatan kita 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Karena kalau kita lihat dari statistiknya tadi kan sekitar 60% dari teman-teman UMKM, hanya 60% yang bisa bertahan sampai Maret 2021. Nah, apakah
apakah kita masuk di periode yang seperti apa, itu akan sangat menentukan untuk keputusan kita. Kekuatan kita secara financially seperti apa, apakah kita yakin untuk industri kita bisa kembali dalam waktu yang jangka waktu yang cukup cepat. Karena jujurnya seperti kayak industri hotel, kita prediksi di hotel itu baru akan kembali 2 tahun lagi. Jadi kita benar-benar udah siap-siap untuk nggak expect dah istilahnya untuk punya revenue seperti dulu. Kita harus benar-benar punya planning itu 2 tahun ke depan. Ibaratnya tahun 2020 ini udah skip, 2021 itu udah skip, kita balik itu di 2022. Makanya ada sekitar 1.500 hotel yang hari ini udah tutup, karena mereka melihat fakta seperti itu. Nah, kita posisinya seperti apa di industri kita, apakah kita bisa yakin dengan industri kita akan kembali dalam waktu cepat? Karena kalau enggak, saya sih tidak mensuggest untuk mengambil kredit atau mengambil pinjaman dalam waktu dekat apabila kita tidak yakin kalau misalnya kita akan kembali dengan cepat. Gitu. Oke, berarti back to ini ya, cash flow health-nya dulu. Kondisi kesehatan cash flow-nya tuh baik atau enggak, terutama kalau misalkan udah tahu industrinya ini lagi mati banget 3 sampai 6 bulan ke depan mungkin ya. Jadi harus jaga-jaga dulu, setidaknya bisa hidup kalau tadi 3 sampai 6 bulan ke depan dulu ya Bu ya. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 12 bulan. Tuh teman-teman. Jadi mesti dilihat lagi cash flow dan kesehatan keuangannya. Terus mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Aku coba cek dulu ada yang tunjuk tangan lagi atau enggak. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir. Jadi ini kayaknya orang yang mau jadi reseller nih, Mbak Margaret. Nah, dia tanya kalau jadi reseller tuh kayak gimana sih? Ada nggak strategi tertentu biar kita bisa profit sebagai reseller walaupun kita menjual produk yang homogen? Gitu. Ya. Jadi saya percaya semua orang resepnya bisa sama, tapi eksekusinya pasti berbeda. Namanya tangan, kita punya gift yang berbeda-beda, eksekusinya pasti beda. Jadi even produknya sama, tapi cara kita customer service nggak mungkin sama. Cara kita bungkus barangnya juga nggak mungkin sama. Cara kita, kecepatan kita, responsif, itu juga nggak sama. Jadi meskipun barangnya sama, lihat deh keunggulan kalian apa, atau apa yang bisa kalian kemas. Dengan orang bisa merasakan ini beda nih, store ini beda. Nah, kalau tipsnya jadi reseller sebenarnya banyak banget udahan di marketplace ya untuk jadi reseller. Tentukan dulu mau jualan apa, baru kita tap in untuk marketplace yang mana yang sebenarnya lebih cocok untuk kita. Lalu target marketnya seperti apa. Nah, di Womanpreneur sendiri di bulan Agustus kita juga akan launch untuk peluang usaha di masa pandemi. Nah, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengusaha nasional yang bisa mereka bikin package-package untuk menjadi reseller ataupun usaha dari rumah. Jadi banyak banget lah saya rasa untuk peluang usaha buat teman-teman senior millennials ataupun teman-teman muda yang mau mulai untuk berjuang dalam dunia usaha. Yang penting adalah semangatnya, mindsetnya, dan kemauannya. Gitu. Oke, langsung ada yang komen dari dari Kak Putu Agus Heriana. Terima kasih sharingnya malam ini Bu Margaret dan semua luar biasa malam ini. Oke, terakhir nih mumpung kita lagi ngobrol sama CEO dan foundernya Womanpreneur. Aku mau minta 1 kali closing statement sama boleh nggak Bu Margaret kasih sneak peek sedikit dong tentang program-program yang akan berjalan nih di waktu dekat untuk teman-teman SMI dan yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman DBS juga gitu. Silakan Ibu Margaret. Oke, jadi program kita untuk di Womanpreneur sih, karena kita fokus kepada teman-teman perempuan, gimana caranya mereka bisa berdaya guna ekonomi. Jadi tadinya kita punya mentoring kan secara online, semuanya mungkin teori atau mereka harus implement sendiri. Kita juga akan membantu membukakan beberapa mungkin pilihan ya untuk mereka bisa mengeksekusi dalam mimpi dan cita-citanya menjadi wanita yang mandiri secara finansial dengan ikut dalam program peluang usaha.
Peluang usahanya pun ada beberapa macam yang akan kita launch di bulan Agustus. Selain itu kita juga ada kelas untuk yang sebelumnya, kelas mentoring, juga ada kelas untuk kelas konten. Tapi intinya cek aja di Instagramnya womanpreneur.id untuk program-programnya yang akan kita launch dalam waktu dekat gitu. Nah, untuk closing statement-nya, saya terima kasih sebelumnya buat teman-teman dari Ruang Tempo, dari Kumpul, lalu dari Digibank by DBS. Intinya malam ini luar biasa. Saya terima kasih meskipun tadi di awal-awal agak struggling gara-gara internet koneksi. Tapi terima kasih, saya senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi. Saya mengajak teman-teman semuanya, terutama generasi-generasi muda, jadilah generasi solusi. Mari kita ikut berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan Indonesia. Mari kita mengambil peluang sama-sama, jangan sampai kita jadi penonton karena kita ini lagi dalam situasi surplus untuk demografi usia produktif. Jadi kita harus menuai sama-sama untuk Indonesia Emas 2045. Semangat! Yeay, thank you Mbak Margaret. Mas Arif, suaranya masih Hai, terima kasih. Sekarang udah nggak ke-mute dong. Udah biasalah kalau misalkan webinar suka lupa. Mbak Margaret, Oke. terima kasih luar biasa tadi. Yel-yelnya itu saya. Terus apa tadi? Bisa. Oh, bisa. Saya mau pakai itu nanti buat yel di kantor. Thank you Mbak Oke. Margaret, teman-teman Ruang Tempo buat waktunya malam ini. Ya. Terima Jadi, kasih semua Mbak Margaret, Ya. teman-teman. Oh ya, satu lagi saya mau share polling. Saya mau dapetin feedback untuk event kita malam ini ya. Saya share ya. Cuma 4 pertanyaan. Boleh bantu isi ya Bapak Ibu untuk yang join malam ini. Dan tadi Bu Margaret sudah share closing statement-nya malam ini luar biasa, sangat menyemangati dan sangat insightful malam ini. Terima kasih sekali sudah support acara kita. Dan saya juga tadi saya informasikan bahwa kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau download Digibank sekarang, itu bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan cashback 50.000 yang akan kita kreditkan ke rekeningnya ya, dengan catatan download dan sukses membuka rekening. Terus tadi ada SI package nih, informasi buat para pelaku bisnis yang mau mendapatkan package menarik dari DBS untuk membantu usahanya. Itu Ruri boleh dikasih tahu mesti klik kemana, cari informasinya biar Bapak Ibu yang punya pelaku bisnis dan baru mau memulai bisnis bisa menikmati benefit dari SI package yang sudah ditawarkan oleh DBS. Oke, untuk daftar ke SI Package atau untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan ke SI Package, yang paling pertama sih teman-teman bisa klik dulu ke subscribe ke Business Class, nanti terus diisi SI Package di content information-nya, atau teman-teman juga bisa klik untuk daftar ke digital business account-nya kita. Nanti dari situ teman-teman kita dari relationship manager itu akan touch up ke teman-teman dan akan menjelaskan terkait dengan SI package-nya itu sendiri. Karena teman-teman sebenarnya SI package kita itu baru akan launching di minggu depan ya teman-teman. Jadi untuk klik link-nya, untuk form-nya itu baru available-nya di minggu depan sebenarnya gitu. Jadi ditunggu aja tanggal 8, jadi itu bisa tahu ya benefit apa yang akan didapatkan oleh para pelaku bisnis jika ngeklik di linknya tadi ya nanti ya. Oke. Jadi gini, nanti kalau misalkan kita udah launching, nanti teman-teman bisa dapat tuh ada apa aja di dalam SI package-nya. Dan SI package ini sebenarnya kita peruntukkan khusus untuk teman-teman pelaku UMKM yang memiliki impact terhadap lingkungan sekitar. Oke, gitu. Udah berapa nih Mas Arif pollingnya? Oke, kita masih tungguin pollingnya sampai selesai nanti, nggak apa-apa sambil berjalan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Margaret Srijaya atas waktunya ya Bu ya. Terima kasih untuk support. Jangan bosan-bosan untuk support acara kita ya Bu ya. Nanti siapa tahu kita mau bikin seri lainnya, bahas soal bisnis dan lain sebagainya. Dan Bella, terima kasih juga sudah jadi moderator malam ini. Dan saya ucapkan juga kepada
tim kumpul.id serta tim dari Ruang dan Tempo yang sudah membantu kita juga untuk membuat acara ini sukses malam ini ya, dan juga Ruri dari tim SMI Academy, terima kasih malam ini atas supportnya juga. Dan terlebih lagi kepada para partisipan yang join malam ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi esok hari. Besok jam 7 malam kita ada kelas lainnya lagi ya. Jadi tetap bisa join di link yang sama. Jadi kita ketemu lagi esok hari jam 7 malam. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kewarasan. Kita bisa saling menguatkan untuk bisa melewati pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Nah, malam.